Sandra Dewi diperiksa Kejaksaan Agung selama 10 jam pada hari ini, Rabu 15 Mei 2024. Ia diperiksa sebagai saksi di kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah tahun 2015 sampai 2022, di mana kasus dugaan korupsi yang melibatkan suaminya Harvey Boyce itu telah merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Setelah keluar dari gedung Kartika Kejagung, Sandra Dewi ini langsung dikerumuni oleh awak media. Namun Sandra Dewi tidak memberikan sepatah kata pun. Istri tersangka Harvey Boyce itu langsung berlalu menuju mobil berwarna hitam dan pergi meninggalkan awak media. Sebagai informasi, pemeriksaan kedua kali Sandra Dewi tersebut untuk mendalami asal-usul kepemilikan aset dari Sandra Dewi. Hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana pada Rabu 15 Mei 2024. Ketut Sumedana juga memastikan bahwa perjanjian pranikah terkait pemisahan harta antara Harvey Boyce dan Sandra Dewi itu tidak akan menghalangi proses penyidikan yang ada. Adapun status Sandra Dewi dalam pemeriksaan kedua ini masih sebagai saksi. Kendati demikian, pihak Kejagung tak menampik jika Sandra Dewi berpotensi menjadi tersangka. Sebelumnya diketahui saudara Sandra Dewi tiba memenuhi panggilan penyidik Kejagung sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian serba hitam. Sebelumnya diberitakan Sandra Dewi ini sudah sempat diperiksa pada Kamis 4 April 2024 lalu terkait kasus dugaan korupsi timah tersebut. Adapun ia juga dicecar tim penyidik terkait kasus korupsi timah yang menyeret suaminya Harvey Boyce. Ekspresi Sandra Dewi seusai diperiksa selama 10 jam oleh Kejagung terlihat cukup lesu. Sandra Dewi terlihat tertunduk saat keluar dari ruangan gedung Kartika Kejagung, Jakarta. Namun demikian, ia mencoba tetap biasa saja di hadapan awak media. Bahkan Sandra Dewi memilih irit bicara saat dibanjiri pertanyaan oleh wartawan. Ia pun langsung masuk ke dalam mobil berwarna hitam dan berlalu meninggalkan awak media. Sebelumnya diketahui saudara Sandra Dewi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah tahun 2015 sampai 2022 pada Rabu 15 Mei 2024 hari ini. Yakni di mana kasus dugaan korupsi tersebut ini telah merugikan negara mencapai 271 triliun rupiah. Diketahui awalnya Sandra Dewi ini dijadwalkan diperiksa sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, namun istri tersangka Harvey Boyce itu sudah hadir di Kejaksaan Agung sebelum waktu yang dijadwalkan. Hal itu juga dikonfirmasi oleh penasihat hukumnya yakni Haris Arthur. Berdasarkan pantauan di lokasi tepatnya di lobi gedung Kartika Kejaksaan Agung tadi pagi ini, berdasarkan pantauan dari Tribun Network, tak terlihat kedatangan artis asal Pangkal Pinang itu. Padahal lazimnya saksi-saksi yang akan diperiksa ini datang melalui pintu utama dan melapor ke petugas pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Rupanya, berdasarkan informasi pihak internal Kejaksaan Agung, Sandra Dewi secara sembunyi-sembunyi ini datang sebelum pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Bahkan muncul kabar bahwa Sandra Dewi diduga diam-diam difasilitasi masuk gedung melalui basement gedung Kartika Kejagung. Tenang dulu. Udah ya. Jalan ya. Jalan ya. Kerjasama mas. Jalan ya. Sandra, mau sedikit Kak. Gimana Kak pemeriksaannya Kak Sandra? Sandra gimana tadi pemeriksaannya? Maju. Sandra. Kasih ngomong dong, udah nunggu lama nih, kasih ngomong dulu dong. Kak, ngomong dong Kak, sedikit Kak.
sedikit mbak. Berapa pertanyaan mbak hari ini mbak? Berapa pertanyaan mbak? Kejaksaan Agung atau Kejagung mengungkapkan hasil pemeriksaan artis Sandra Dewi selama 10 jam pada Rabu 15 Mei 2024 malam. Adapun Sandra Dewi diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi timah yang menjadikan suaminya Harvey Mois sebagai tersangka. Dirdik Jampitsus Kuntadi menyampaikan poin-poin hasil pemeriksaan Sandra Dewi. Pertama, pemeriksaan Sandra Dewi hari ini guna menelusuri harta-harta artis tersebut, di mana pemeriksaan harta-harta Sandra Dewi ini termasuk mengenai perjanjian pranikah. Pihak Kejagung mengatakan bahwa pihaknya mengaku turut memahami bahwa Sandra Dewi juga memiliki penghasilan sendiri. Kedua, penghasilan Sandra Dewi sebagai artis ini akan dibandingkan dengan aset yang dimiliki selama menjadi istri Harvey Mois. Diketahui Sandra Dewi ini keluar dari gedung Kejagung sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Namun saat keluar dari gedung Kejagung, Sandra Dewi irit bicara dan langsung berlalu meninggalkan awak media. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan bahagia untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, mohon maaf. Jadi kita agak molor dari undangan karena ada beberapa kegiatan dan beberapa kegiatan juga terkait dengan penanganan perkara. Pada hari ini akan kami sampaikan dua penanganan perkara. Satu adalah perkembangan penanganan perkara timah yang lagi rame dibicarakan di media. Yang kedua adalah penanganan perkara impor gula. Nanti kedua perkara ini akan disampaikan oleh Dirdik. Ya, biar tidak lama-lama, silakan Pak Dirdik menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera semua. Pada hari ini izinkan kami menyampaikan perkembangan penanganan kasus tata kelola pertambangan timah di PT Timah, di PT Timah. Pemeriksaan pada hari ini khususnya kami fokuskan pada tindak pidana pencucian uang, sehingga beberapa saksi yang kami periksa adalah beberapa istri dari tersangka yang telah kita tetapkan, termasuk saudara SD, saudara EK, saudara FS, dan sebagainya. Pemeriksaan ini kita lakukan dalam rangka untuk menelusuri dan memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki oleh baik para tersangka maupun yang di atas namakan istri-istri para tersangka bisa kita uji bahwa benar aset-aset tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang kita periksa. Penelusuran tersebut juga meliputi dan mengetahui ada rumor tentang pesawat yang dimiliki oleh tersangka AM, itu sampai saat ini masih kita telusuri dan masih kita uji kebenarannya. Termasuk juga kita mendalami tentang sejauh mana perjanjian pranikah saudara SP ini, apakah benar dan apakah itu perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan itu terjadi atau memang dalam rangka untuk terkait dengan peristiwa bencana ini. Sehingga itu harus kita klarifikasi semua dalam rangka untuk menghindari adanya kesalahan. Sebagaimana kita ketahui, saudara SD ini pun juga memiliki penghasilan sebagai artis. Di situ kita juga akan menguji. Kita sudah punya data berapa tahun belakangan, berapa penghasilan yang bersangkutan, dan itu akan kita uji. Apakah harta-harta yang dia miliki pantas atau wajar dengan aset yang dia miliki. Itu tujuannya demikian. Oke. Dalam perkembangan penanganan perkara timah ini, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik telah. Demikian live breaking news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.